dengar, dalam arti hanya beda dalam koma aja kayaknya. Mu'alaf dan mukalaf. Nah, mukalaf itu ditandai usia atau ditandai akil balik atau dia memahami dan melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua ayat ini tadi 178. Kami hanya menunda ajal dan siksa mereka agar mereka semakin zalim. Ini kelihatannya pelakunya kan pasif gitu, Pak. Kami hanya menunda ajal dan siksa mereka agar mereka semakin zalim. Bukankah apa ya? Innallaha ghafurur rahim gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mu'alaf sudah kita paham ya. Mu'alaf adalah orang non-Islam yang terkait dengan Islam ya, itu namanya mu'alaf ya. Mu'alaf itu bukan karena usia. Faktor utama adalah dia sehat akalnya. Ada umur 20 tahun nggak sehat akalnya, bukan mu'alaf ya. Bukan mu'alaf ya, karena nggak sehat akalnya ya. Sinting itu kayak tanya itu sinting itu nggak mukalaf ya. Mukalaf itu karena akalnya ya. Islam menekankan bahwa mukalaf itu 8 tahun. Islam 8 tahun mukalaf ya. 8 tahun dia sudah tahu, bisa baca, bisa nulis, bisa bicara yang benar, bisa yang salah, sikap perbuatan yang benar salah. Itu mukalaf 8 tahun ya. Itu minimal 8 tahun. Tapi yang utama adalah akalnya dia bedakan mana betul. Kalau umurnya 30 tahun itu tapi akalnya nggak waras, nggak bisa bedakan akalnya baik benar, itu bukan mukalaf, karena gangguan jiwa ya. Itu ya Pak ya, itu mukalaf ya. Kemudian tadi tanda ajal di bahasan kita ini ayat 171 sampai 18 itu khusus orang munafik dan orang kafir ya. Orang munafik, orang kafir yang sudah tidak bisa dibetulkan ya, dia betulkan. Maka tadi saya katakan itu beragam istidras Allah ya, terus diulur kepada Allah ya, itu istidras ya. Kayak Donald Trump dengan kekayaan yang melimpah ruah ya, netahannya yang kayak melimpah ruah semuanya ya. Dia hanya tahu hidup dunia, nggak tahu, nggak bisa hidup akhirat, nggak paham dia ya. Nah, kita paham dengan akal kita bahwa ada hidup akhirat akan dimintai pertanggungjawaban ya kan. Kul ra'in wa kum mas'ul an qiyatihi, semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apa itu kepala rumah tangga, apa itu ibu rumah tangga, ketua RT, ketua PCM Muhammadiyah, atau lah ya Tuhan kita apa ya. Maka saatnya kita berbuat baik untuk hari ini dan untuk masa depan. Oke gitu ya. Maka silakan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pembahasan mengenai tafsir Al-Imran yang sekarang 10 ayat ini dari 171 sampai dengan tahun sebetulnya akuat sekali dengan kondisi kita saat ini ya Pak. Apa? Aktual dengan Aktual. cukup aktual dengan Aktual. ya. Artinya kita sekarang melihat fenomena setelah perang kemarin yang disampaikan oleh Pak Rasul tadi, masing-masing kan mengklaim kemenangan. Israel bilang kami memenangkan, kami kemenangan besar perang dengan Iran. Sebaliknya Iran juga mengatakan bahwa kami menang. Sebetulnya kan kembali lagi bahwa standar menangnya itu kan kalau menurut Islam apa yang telah kita bahas pada subuh ini, itu standarnya kan bukan standar dunia. Kalau Israel kan duniawi, berapa yang mati, berapa kerugiannya, berapa yang kerugian dari Iran, hitungannya kan begitu Pak. Kalau Islam, Iran kan Islam,
terlepas dari si atau Sunni, beliau adalah umat Muslim. Itu standarnya akhirat. Nah, dengan pembahasan tadi yang telah kita kupas pada pagi hari ini, kita semakin paham bahwa janganlah kita ini silau dengan duniawi. Jadi jangan melihat kesuksesan atau kebahagiaan tadi itu dari segi duniawi. Karena standar kalau menurut ajaran kita Islam itu ya akhirat, utamanya akhirat. Dunia ini kan hanya ladang untuk menuju akhirat. Kalau pemikiran orang kafir itu kan dunia ini yang akan segala-segalanya, tidak memikirkan akhirat. Saya ingin apa yang bisa saya tangkap dari tafsir pada hari ini adalah bahwa kita jangan terlalu fokus dunia, melupakan akhirat. Harus dibalik, akhirat, dunia itu kecil supaya kita ini semakin bermawan. Karena ayatnya itu yang terakhir 180 ancamannya kan berat. Harta yang banyak itu kalau tidak diperoleh dengan diperlakukan dengan benar, ya misalnya zakatnya tidak dikeluarkan dan segala macam, itu malah akan membebani kita di akhirat. Ya. Tapi kalau orang melihatnya duniawi, wah Pak Eka hotelnya banyak, mobilnya banyak, usahanya yang berkembang. Beliau mau tambah lagi ya kayak gitu, Pak Eka. Itu kan orang silau dengan duniawinya ini. Tapi mudah-mudahan Pak Eka zakatnya juga beres. Karena kalau belajar dari hukum dunianya, kalau kita kena pajak itu ya, kita kan punya aturan harus bayar pajak ya. Kadang-kadang kan kita juga mengakal-akali dengan pajak dengan pemerintah karena kewajiban pajak itu menganggap apa ya, kalau kita bisa mengakali itu kan juga merasa ada penghasilan. Tapi kalau secara overallnya kita nggak boleh itu untuk mengakali zakat itu. Minimal 26%-nya itu harus benar-benar firm gitu. Kalau tidak ini ancamannya 180 Pak Eka. Kebetulan saya lama itu Pak Eka, jadi saya ikut Pak Eka terus. Ya, contohnya aja lah. Aktual. Nggak baik aja. Sesama orang kaya nggak percaya modal itu. Enggak, sebetulnya maksudnya mengingatkan diri sendiri Pak. Memberi perumpamaan dengan Pak Eka. Mungkin itu Pak yang bisa saya tangkap. Saya bahagia pada hari ini karena membantu pemahaman yang lebih dalam dari 10 ayat ini ya. Ini baru 10 ya Pak. Padahal semua Al-Quran berapa ayat itu? 6.336 ayat. Itu kewajiban manusia untuk meyakini dan mengamalkan. Ya. Jadi kita ini sebetulnya kecil sekali ya kalau dengan takdir Al-Quran kita harus pahami dan kita amalkan itu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita sebagai hari ini dan semakin membuat kita semangat untuk mendalami Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagian dari siwal perang ulas sarafnya, si Israel mungkin menang, Iran mungkin menang. Kalau kita lihat laporan yang aktual, yang menang itu Iran. Karena apa? Selain kerusakan sedikit, yang punya inisiatif awal untuk minta gencatan senjata siapa? Iran kan? Israel kan? Israel lewat sama Donald Trump, ya kan? Perintahkan kamu harus kejantan. Tanda kalah yang punya inisiatif lama mengajak untuk kejantan itu tanda kalah, ya, tanda kalah. Dan Amerika membaca bahwa Cina, Soviet sebetulnya mengirimkan banyak rudal-rudal ke Iran yang nggak dimahami. Maka kekuatan alutsistannya dan juga jumlahnya kalah jauh oleh Iran ya, sehingga dia minta senjata. Nah sekarang ini proses Amerika itu ngirim rudal-rudal terus yang paling hebat dikirim ke Israel saat ini. Maka nanti akan jadi perang kedua dengan persiapan yang lebih banyak. Jangan kaget kalau nanti
akhirnya Israel akan mulai meluncurkan puluh lagi ke Irak ya. Tapi Irak juga sudah siap dibantu Soviet dan Cina maupun yang lain ya. Kita saja ya, kita doakan saja. Semoga ini janji Allah. Marot ini melakukan kabir ya, merusak 2 kali, dan ini akhir Israel untuk menerima hukuman yang kedua. Yang pertama sudah dihukum zamannya Musa, sekarang ini zamannya kita terhukum habis dan akhirnya kiamat. Nah, ya siap-siap akan kiamat. Itu ya, Pak Nur. Iya Pak, ini pertanyaan perang ya, mau perang. Iya Pak, sebentar Pak di perang ya. Baik, jadi itu jadi kalau kita mikir dunia ya nggak akan selesai, pikirlah akhirat ya. Man ada dunia BLM, man ada akhirat BLM, kita butuh akhirat. Dapat akhirat, dapat dunia. Dunia dapat, akhirat nggak dapat. Itu dunia, akhirat saja. Moga silakan lanjutannya. Nanti bahkan Pak Hadiah dan teman-teman pertanyaan ini tinggal 1 orang dan tokoh kursinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tema tadi hidup itu memilih. Ya, saya punya tetangga kasus ini, orangnya miskin. Saya tanya, mengapa kamu miskin kok tidak memilih kaya? Nah, tulisannya di Lauhul Mahfuz seperti itu. Yang kasus yang kedua, saya ingin jadi presiden, tapi saya jadinya hanya guru. Jadi presiden? Saya ingin jadi presiden, tapi jadinya malah guru. Oh. Nah, ketika saya berusaha tidak bisa, karena tulisan di Lauhul Mahfuz memang saya menjadi guru. Pertanyaannya, bagaimana posisi makhluk dalam hal memilih, dan bagaimana posisi tulisan di Lauhul Mahfuz? Mohon penjelasan. Yang kedua adalah ayat 177, menukar iman dengan kekafiran. Saya jadi presiden, saya melindungi negara dan rakyat saya supaya tidak terkena dampak perang. Maka saya bersahabat dengan Amerika Serikat yang dia termasuk kafir menurut pandangan saya. Ya, kafir yang harus diperangi. Pertanyaannya adalah perilaku saya melindungi supaya negara saya tentram, nasionalisme yang kuat dan bersahabat dengan orang-orang kafir, apakah ini termasuk menukar iman dengan kekafiran? Terima kasih. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan S3. Ya, S3. Pak, ada lagi? Cukup? Ya cukup ya? Ya, saya ya. Hah? Belum? Gongnya itu. Ya, gongnya sudah selesai ya. Baik, kita akhiri dengan jawaban untuk yang online ya, yang nanti habis ini ya. Tetangganya miskin, kok nggak mau apa tadi itu? Nggak mau upaya, ya, nggak upaya agar berubah. Dalam surat Ar-Rahman 11 katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yarhamu wa hatta yuhibbu anfusahu. Kan itu. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Di antara kaum itu ya ada orang perorangan kita semuanya. Jika engkau tidak mau merubah nasib, itu Allah sudah bernassib itu sudah selesai. Kalau mau pintar ya sekolah, ya. Mau punya ijazah ya sekolah yang ijazah dan sekolah, yang asli ya. Tapi dia ngomong belinya yang asli, aku beli yang asli, aku beli yang origin. Ya. Sekolah. Aku mau beli mobil, ya harus belajar mobil ya. Nih, terus aku hanya pasrah, itu bukan jadi orang beriman. Pasrah itu harus ada upaya, ya. Aku pengen kaya, kerja keras KFK ini. Baca itu sama jadi peluang.
Ya, tanah yang nggak laku dijual jadikan makam, laku dijual. Pengusaha makam tapi sekarang masalah diberikan kepada Muhammadiyah, jempol, ya, jempol. Nanti di akhirat itu penghuninya akan jemput, ya, itu nggak dijual, sadar ya. Bisnis makam tuh bisnis yang sedikit kurang afdol, maka diwakafkan rumah, ya, contohnya dia. Jadi orang pengen jadi presiden ya usaha membuat partai politik dan macam-macam. Aku jadi presiden tapi tengok nggak punya usaha apa-apa, yang nggak bisa apa-apa ya. Aku pengen jadi pengusaha kayak Pak Nur, kayak Pak Karjono, ya jadi pengusaha. Aku mau jadi ilmuwan yang bisa berdakwah, ya kuliah setinggi-tingginya, belajar, kan? Nah, jadi orang yang digauli Allah dalam digauli harta, digauli ilmu, digauli sehat, digauli sakit, ganteng, cantik, semua itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Enggak? Lauh Mahfuz itu ada dua, yang mutlak tidak bisa berubah, tapi di Mahfuz tertulis yang mu'alak bisa dirubah. Nah kita punya kesempatan berubah dengan ayat Ar-Ra'd 11 tadi itu, rubahlah diri kita masing-masing, itu ya. Posisi makhluk memilih, nah ya itu saatnya sudah sudah jelas gitu ya. Jadi kalau kita bisa memilih, ya kita dengan memilih dengan usaha dan doa, ya. Posisi makhluk begitu itu. Kemudian iman bukan kafir, contohnya tadi itu ya bersama dengan orang kafir. Nah ini sangat luas sekali ini, pertanyaannya luas biasa, ya. Kalau kita terlalu strategi politik Islam, maka bersahabat orang kafir itu dibenarkan, tapi ada waktunya untuk tetap mensiasati ilmu siasat namanya, agar tetap bisa mengalahkan orang kafir itu di saat yang tepat, ya. Ada timelinenya yang harus ditepat. Itu tergantung dari PP tadi itu. Tapi kok dia bersahabat terus membantu orang kafir, ya, kemudian dia yang selamat dunia, itu namanya kufur pada Allah. Apakah negeri di Timur Tengah seperti Arab Saudi, kemudian Qatar yang kemarin diserang Iran, gitu ya, apa itu kufur pada Allah? Bisa jadi kufur, kan dia benar-benar kafir untuk melindungi Israel, ya. Coba seperti Iran, nah justru memerangi orang kafir. Nah Allah besar itu siapa saya pribadi, ya, kembali kepada kita masing-masing. Itu ya. Saya pikir cukup ya. Jangan kita tukar iman kita dengan kafiran dengan harta, dengan jabatan, ya. Yang harta termahal bagi kita adalah iman dan takwa. Orang tidak akan masuk surga karena imannya terpercaya ketika kita sudah punya budi-budi amal baik, tapi ternyata kita kepleset Pak. Siap baru namanya bagus, ya gunung, tapi kepleset langsung kafir, neraka. Iman amal kita, ya. Kita pertahankan agar kita selalu ngaji ilmu dan ilmu. Amin Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya monggo ditutup dan saya izin untuk online untuk kita jawab satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dua-duanya. Jamaah majelis subuh istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi satu majelis taman-taman surga. Bisa kita dengarkan kajian tafsir Al-Quran dari Bapak Haji Muhammad Umar Asyidik. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.